Shalom, apa kabarnya? Bertemu lagi di Sekolah Minggu Gereja Baptis Efrata untuk kelas remaja, dewasa, dan senior. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah masuk di pelajaran yang ke-6 yang mengambil judul Menceritakan Kasih Tuhan kepada Orang Lain. Markus 5 ayat 1-20. Markus 5 ayat 1-20. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan Yesus karena Engkau sangat baik. Berkati kami dalam pelajaran kami hari ini, supaya kami bisa mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Markus 5 ayat 1-20. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana, dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lereng bukit, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu
yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana Ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Bapak Ibu Saudara sekalian, di pelajaran 6 ini kita diajari lagi tentang bersaksi. Kemarin pelajaran 5 kita belajar tentang amanat agung. Hari ini kita belajar tentang bersaksi kembali dengan dasar Alkitab dari Markus yang kelima ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu Tuhan Yesus di Gerasa, banyak hal yang terjadi, dan cerita tentang Tuhan Yesus di sana, kisah tentang Tuhan Yesus, kejadian yang terjadi di sana menjadi fenomenal waktu saat itu. Tuhan Yesus istilahnya kalau sekarang itu Tuhan Yesus tuh viral. Karena apa? Ada beberapa hal yang terjadi dan itu membuat kegemparan yang luar biasa di Gerasa. Yang pertama, Tuhan Yesus bertemu dengan orang yang kerasukan setan. Orang ini kerasukan di pekuburan, dan kerasukan bukan hanya satu, tapi mereka legion, banyak. Dan orang ini sangat mengganggu, bahkan memberikan satu ketidaknyamanan pada masyarakat di sekitar daerah situ. Karena dia sering berteriak, menyakiti diri sendiri, dia berkeliaran, bahkan dia tidak berpakaian gitu kan. Dia sudah, bukannya orang-orang sana tidak bisa menanganinya karena sudah diikat, tetapi dia orang ini sering lepas. Bahkan talinya ya sekuat apapun itu bisa lepas karena roh yang merasuki dirinya itu begitu banyak, bukan hanya satu, begitu banyak. Waktu Tuhan Yesus datang di sana, dari kejauhan orang ini lari, dan dia mulai bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Apa urusanmu dengan aku, gitu kan? Di Alkitab tadi yang kita baca, ayat yang ke-7, dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi?" Dia tahu siapa Yesus. Iblis yang di dalam tubuh orang ini tahu siapa Yesus, siapa dia, dan apa yang akan dia kerjakan di daerah itu kalau Yesus datang. Dia sadari, iblis sadari bahwa kalau Yesus datang ada mujizat, pemulihan, kesembuhan, bahkan banyak orang-orang yang bertobat. Tetapi hal yang pertama dia takutkan adalah, iblis takutkan adalah dia akan pergi dari tubuh orang ini. Kehadiran iblis di dalam tubuh orang ini menimbulkan kepanikan, menimbulkan ketidaknyamanan, dan itulah tujuan iblis itu sendiri. Dia ingin memberikan ketakutan bagi orang-orang di sana dan memberikan image bahwa tidak ada satu doa pun yang sanggup menyembuhkan orang ini. Tidak mungkin keluarganya tidak menyembuhkan orang ini kan? Pasti udah ada doa-doa, ada persembahan kepada Tuhan. Bahkan ada juga satu tindakan-tindakan sehingga ingin menyelamatkan orang ini. Tetapi tidak ada yang bisa menyembuhkan orang ini. Sehingga orang-orang ini menganggap bahwa yang memasuki tubuh orang ini adalah kuasa yang hebat. Dan mereka mulai ketakutan gitu loh. Takut akan Tuhan ini digeserkan dengan takut akan iblis. Dan ini membuat iblis semakin kuat di dalam dirinya. Bukan hanya satu yang merasuki, tetapi banyak. Waktu Tuhan Yesus datang ke sana, dia langsung berlari dan mulai menanyakan, "Apa urusanmu dengan aku?" Aku ini menunjukkan dia cuma satu orang, padahal dia legion. Banyak, bukan hanya satu, tapi banyak. Dia ingin mengelabui Yesus, tetapi Yesus tidak bisa dikelabui. Bahwa Yesus bisa melihat, bisa merasakan bahwa yang memasuki tubuh orang ini bukan hanya satu, tapi banyak. Lanjutnya Tuhan Yesus bilang gini, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang ini, "Siapa namamu?" Katanya gitu kan. Jawabnya, "Namaku Legion karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Dia ingin menguasai daerah itu. Seperti yang tadi saya bilang, bahwa roh jahat ini ingin memberikan ketakutan kepada daerah itu. Ingin menggeserkan rasa takut pada Tuhan kepada rasa takut pada kuasa-kuasa gelap ini. Dia ingin melakukan hal-hal yang ekstrim dan memberikan satu pengaruh
Tadi kita lihat bahwa dia roh-roh jahat dari pekuburan. Berarti pekuburan itu dikeramatkan. Pekuburan itu mulai diritualkan, sesuatu yang ada sesuatu yang mistis, dan mereka mulai menganggap pekuburan itu pekuburan yang apa ya? Yang ada sumber-sumber tertentu yang membuat orang ini tidak bisa keluar dari kuasa roh jahat. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin di daerah sekitar kita, mungkin di daerah Bapak Ibu ada juga kuburan-kuburan keramat yang dikeramatkan oleh orang-orang, bahkan ada ritual-ritual khusus untuk di kuburan itu. Adakah? Kalau di daerah saya yang di Klaten ada. Bahkan dulu waktu sepupu saya menikah di satu daerah yang di Klaten, yang di bagian atas, di Jatinangor atas. Jadi waktu dia menikah, dia harus mengitari satu sumur gitu kan. Sumurnya itu di sekelilingnya tuh ada ya kuburan gitu loh. Sumur gini, karena mereka meyakini, daerah orang-orang situ meyakini bahwa kalau tidak mutar itu akan terjadi bala bencana di daerah itu, dan dia memutari sumur itu gitu kan. Ada juga beberapa ritual, misalnya ada yang ingin melakukan hajatan atau apa, diberikan satu harus ada sesaji yang ada di kuburan, bahkan di pohon-pohon besar di kuburan pun itu ada. Dan ini yang membuat tradisi yang membuat menggeser iman kita. Kemarin waktu Imlek Pak Pendeta berkhotbah, adat istiadat tidak boleh lebih tinggi daripada kebenaran firman Tuhan. Saat kita melakukan adat istiadat, kita harus mengujinya, bahkan membandingkannya dengan firman Tuhan. Apakah itu benar atau tidak benar? Bolehkah kita memakai ulos, batik, atau pakaian-pakaian adat? Boleh. Kenapa? Itu hanya pakaian. Tetapi kalau kita mengultuskannya, kita memberikan satu penghormatan lebih besar daripada hormat kita pada Tuhan, itu yang sudah membuat kita jatuh dalam dosa. Banyak sekali adat istiadat di sekitar kita yang membuat kita merasa nggak apa-apa, ini cuma adat. Tetapi kita nggak sadari bahwa yang saat kita lakukan ini sebenarnya mendukakan hati Tuhan. Kita kembali ke firman Tuhan hari ini. Saat orang yang kerasukan roh jahat ini berteriak seperti ini, dia mulai memohon supaya dia tidak pergi dari daerah itu. Yang Yesus lakukan adalah memasukkan mereka ke dalam tubuh babi. Ternak babi di saat itu ada di sekitar situ ada 2.000. Bayangkan sekali. Adakah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan? Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkan kami memasukinya. Ternyata roh jahat itu bisa memasuki binatang juga. Bukan hanya ke manusia. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu kira-kira 2.000 jumlahnya. Itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Bayangkan, dalam satu tubuh ada 2.000 roh jahat. Makanya dia begitu kuat. Tidak bisa untuk dirantai, tidak bisa untuk dijinakkan oleh orang biasa. Tetapi Yesus Raja di atas segala raja, dia datang menyembuhkan orang ini. Diusir dia, dan akhirnya terjadi kegembaran lain, yaitu babi-babi peliharaan di situ mati lemas di dalam danau. 2.000, bukan hanya 1, 2, atau puluhan, tapi 2.000 babi. Waduh, bisa dibayangkan danau itu penuh dengan bangkai babi-babi. Ya ampun, selama beberapa saat, saya nggak tahu, di Alkitab juga tidak disebutkan sudah berapa lama orang ini kerasukan, tapi dalam jangka waktu ini dia begitu disiksa oleh roh-roh jahat ini, dan roh-roh jahat ini menjajah tubuh orang ini dan menjajah daerah itu dengan ketakutan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita belajar tentang tema kita hari ini, yaitu bersaksi, menceritakan kasih Tuhan kepada orang lain. Kalau kita ingin menjadi berkat, kita ingin menjadi saksi, berarti kita harus melewatinya atau mengalaminya. Kita menjadi saksi yang bisa dipercaya. Contohnya, saya memberi contoh kemarin di sekolah minggu, ada satu engkong yang jatuh dari motor. Saat
berita itu tersebar di gereja, kita sangat panik. Aduh, gimana ini kabarnya orang ini ya? Apa si engkong sudah sembuh apa enggak? Waktu beliau datang ke gereja, kita mulai nanya nih, apa kejadiannya nih? Gitu. Kalau orang itu bertanya kepada saya, yang tidak ada di tempat kejadian, pasti saya bilang katanya gitu. Katanya si engkong itu jatuh dari motor gitu. Tetapi kalau bertanya dengan istrinya si emak yang waktu itu bersama-sama dengan ini, si emak ini menjadi saksi kunci istilahnya gitu, saksi mata yang bisa dapat dipercaya karena waktu si engkong ini jatuh, si emak ada di situ. Jadi yang bisa dipercaya ucapannya adalah bukannya saya, tetapi si emak yang ada di kejadian saat itu. Nah, saksi itu seperti ini. Dia harus bisa dipercaya. Dia ada di kejadian itu. Dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Dia mengerti benar peristiwa yang sedang terjadi. Itu saksi. Dan kalau kita mau dijadi saksi dalam kehidupan kita, menjadi saksi terang, menjadi saksi Kristus, berarti kita juga harus menjadi orang yang berjalan dengan Yesus, berpengalaman dengan Yesus, dan juga kita harus mulai mempribadikan kasih itu kepada diri kita sendiri, baru terpancarkan kepada orang lain. Jadi jangan hanya kata orang atau katanya dia gitu kan. Ada juga orang yang bersaksi bahwa doa saya terjawab nih. Nah, waktu dia bersaksi, kita bertanya bagaimana dia bisa dijawab doanya, sikapnya bagaimana, apa yang dia lakukan. Ternyata waktu saya berdoa dari pagi, saya mulai menata hati saya mulai beginilah, begini. Nah, dia bisa menjadi saksi sampai dia berhasil. Saat dia berhasil, dia menjadi saksi dan dia bisa berbicara tentang bagaimana perjuangannya bersama Tuhan, sehingga Tuhan menjawab doanya. Walaupun mungkin doanya tidak dijawabkan 100% seperti keinginannya, tetapi Tuhan menjawab dengan caranya yang ajaib. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, untuk menceritakan kasih Tuhan kepada orang lain tidaklah serta-merta begitu saja. Langkahnya yang kita harus lakukan yaitu yang pertama, yaitu terbuka akan kasih Tuhan itu. Seperti tadi di ayat yang kedua, datanglah seorang menemui dia. Datang. Waktu Tuhan Yesus turun dari danau, dia turun. Datang orang ini. Jadi ada satu tindakan, ada satu keinginan, ada satu action untuk menjadi saksi itu sendiri, untuk menjadi satu keubahan, menjadi solusi, ada satu terobosan, keluar dari zona nyaman untuk menerima satu anugerah dari Tuhan. Banyak sekali orang-orang yang ingin sekali dijawab doanya, tetapi tidak menerobos kenyamanannya. Ya, tidak mau melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan. Kemarin saya bertemu dengan beberapa teman, walaupun lewat video call. Ada satu teman saya berkata begini, saya tuh pengennya punya duit banyak, gak usah kerja, duduk-duduk di rumah, uang itu datang sendiri. Saya langsung jawab, ngimpi, saya bilang gitu. Ngimpi Osana, saya bilang gitu. Dan beberapa teman-teman saya juga ketawa gitu kan. Karena orang ini tuh bercandanya kok seperti itu. Ya, dengan umur kami yang sudah kepala 4 seperti ini, masih aja berpikiran seperti itu kan, pemikiran anak-anak, pemikiran kayak anak saya. Dia pengen jajan, pengen punya baju bagus, gak dilarang-larang, itu keinginan anak-anak. Tapi kalau keinginan orang dewasa, kita tahu sendiri kalau kita ingin mendapatkan sejumlah uang, kita harus bekerja. Ada satu tindakan yang harus kita lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudari sekalian, untuk pemulihan, untuk Bapak Ibu untuk menerima mujizat, itu Bapak Ibu harus menerobos, harus mau keluar dari zona nyaman, harus melakukan satu action, tindakan yang membuat satu bukti bahwa Anda mau mencari pertolongan Tuhan. Kalau kita ingat lagi satu ayat di Alkitab, carilah maka kau akan mendapat, ketuklah pintu akan dibukakan, begitu kan? Jadi Tuhan dari dulu mengajarkan kita untuk satu tindakan yang mandiri, bukan menjadi anak-anak manja, bukan menjadi anak-anak yang peminta, tetapi menjadi anak-anak yang mencari, mengetuk.
Waktu ada perempuan 12 tahun dalam pendarahan, bagaimana dia menerobos kerumunan laki-laki yang begitu banyak? Pasti dia disenggol, pasti dia diinjak, pasti dia merasa tidak nyaman. Tetapi dia punya tekad bulat, aksinya yang luar biasa. Dia punya satu iman yang kuat bahwa kalau ujung jubahnya saya sentuh, aku sudah sembuh. Kekuatan dari hati, kekuatan dari iman ini bisa mendorong kita untuk melihat satu perubahan. Jadi yang seperti orang yang kerasukan roh jahat ini, dia datang menemui dia, ya kan? Ada satu keterbukaan akan kasih Tuhan itu, mencari Tuhan, mencari hadiratnya, mencari perkenanannya. Kita orang Kristen yang bukan anak Kristen yang instan, bukan anak-anak Tuhan yang manja. Kalau kita manja, kita hanya mau dengar apa yang kita senang dengar. Kita hanya mau tempat yang indah, ibadah yang AC yang dingin, sound system yang menggelegar, pujian penyembahan bisa 1-2 jam, tetapi firman Tuhan hanya 15 menit atau 20 menit. Saya mau tanya, kekuatannya itu dari mana terusan? Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan bagaimana kita hidup saat ini. Apakah kita sudah benar-benar terbuka akan kasih Tuhan itu? Yang kedua, menerima kasih Tuhan. Bukan hanya terbuka akan kasih Tuhan, kalau terbuka saja, tapi tanpa mau menerimanya, mencari saja, tetapi waktu pintu dibukakan, tidak mau menerimanya, itu juga percuma. Menerima kasih Tuhan seperti ini. Berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembah. Markus 5 ayat 6. Orang ini menyadari siapa Yesus. Tertulis di situ berlarilah ia, berarti ia ada kemauan yang keras untuk mendapatkan Yesus, kemudian menyembahnya. Berarti juga ada kesadaran penuh bahwa yang ditemuinya adalah bukan pribadi sembarangan. Inilah tandanya bahwa ia menyatakan diri menerima kasih Tuhan Yesus, sehingga kuasa Tuhan Yesus dinyatakan padanya. Ada banyak orang yang datang ke KKR kesembuhan. Keinginannya dia untuk menerima kesembuhan itu sendiri. Tapi waktu pulang dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Karena apa? Karena yang dia inginkan adalah kesembuhan yang instan. Banyak sekali orang mencari kesembuhan itu dengan proses yang panjang. Proses-proses yang panjang ini yang membuat orang-orang kadang-kadang malas gitu kan. Tetapi sebenarnya di lewat proses itu Tuhan ingin mendidiknya untuk berharap padanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, proses yang kedua ini, tahap yang kedua ini, menerima kasih Tuhan ini, terkadang kita mau hasilnya tapi tidak mau prosesnya. Prosesnya ini menyakitkan, terlalu panjang, waktunya menunggu itu begitu membosankan. Tetapi inilah untuk menerima kasih Tuhan. Kita memang harus mau menunggu bersama Tuhan. Di ruang tunggunya Tuhan, kita bisa belajar untuk bersabar, belajar untuk menikmati keintiman kita bersama Tuhan. Kita belajar juga untuk menanti dan melihat bagaimana cara Tuhan bekerja dalam hidup kita masing-masing. Yang ketiga, pergi dan menceritakan kasih Tuhan itu. Kalau kedua ini kita sudah jalani, yaitu terbuka akan kasih Tuhan, menerima kasih Tuhan, kita sudah layak untuk bersaksi kepada orang lain karena kita sudah berpengalaman berpengalaman dengan kasih Tuhan itu, berpengalaman dengan proses Tuhan itu, sudah ngerti sifatnya Tuhan, sudah paham bagaimana cara kerjanya Tuhan, sehingga kita bisa bercerita kepada orang lain. Waktu roh jahat itu keluar, orang ini sudah berpakaian, dia sudah tenang, dia sudah menjadi pribadi yang berbeda daripada orang yang biasa dia lihat, dan ini membuat orang lain sekitarnya tuh heran. Waktu orang ini ingin mengikuti Yesus, Yesus berkata, tidak. Kamu harus kembali ke keluargamu, kamu harus menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain, sehingga orang ini pun menjadi saksi di daerahnya. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu ada orang menceritakan tentang proses yang terjadi saat itu, peristiwa itu kepada orang-orang sekitarnya, mana yang lebih bisa dipercaya?
orang yang lepas dari kerasukan atau orang-orang yang melihat waktu orang itu disembuhkan. Orang banyak itu kan, penduduk itu tiba-tiba datang waktu babi-babi itu mulai jatuh ke dalam jurang, ke danau kan ya. Dan orang-orang itu tuh, babi-babi pada jatuh tuh. Dia menceritakan ke orang banyak kan, waktu peristiwa ini tuh babi-babi pada jatuh ke jurang dan orang yang kerasukan setan itu udah sembuh. Nah, orang yang ini, yang kedua ini adalah orang yang melihat hasil dari kedatangan Tuhan Yesus. Tetapi orang yang kerasukan setan ini adalah mengerti prosesnya. Bagaimana yang terjadi dalam hidupnya. Bagaimana legion itu bisa masuk dalam tubuhnya dan akhirnya lepas. Di mana? Orang yang A atau orang yang B? Pasti orang-orang akan lebih percaya orang yang A. Karena dia adalah pelaku utama, aktor utamanya. Iya kan? Dia yang selama ini bertahun-tahun mungkin ya kerasukan legion dan lepas. Dia menerima kelegaan, dia menerima kasih Tuhan secara langsung, dan dia bertemu dengan Raja segala raja, Sang Penyembuh itu sendiri. Pasti banyak sekali orang-orang yang akhirnya mempercayai Yesus lewat kesaksian orang ini. Bapak Ibu, kalau kita tidak menyaksikan sendiri kasih Tuhan, kita tidak akan menjadi saksi yang terpercaya. Atau kita hanya bisa membaca buku dan membaca kisah-kisah orang tanpa mengalaminya. Kita hanya menjadi saksi biasa-biasa saja gitu lah. Tidak menjadi saksi yang terpercaya. Kalau kita hari ini didorong Tuhan untuk menceritakan kasih Tuhan kepada orang lain, mulai mempribadikan kasih Tuhan kepada hidup kita, mulai belajar untuk mengenal diri kita kepada sekeliling kita lewat apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup saya, mulai mendekat pada Tuhan, mulai belajar berjalan bersama Tuhan, mulai mengandalkan Tuhan dalam segala perkara, sehingga kita menjadi saksi yang bisa dipercaya dan nama Tuhan dipermuliakan. Bukan hanya saksi bohong atau punya saksi yang bercerita dengan jalurnya sendiri, tapi kita menjadi saksi yang bisa dipercaya, seperti orang yang sudah lepas dari legion ini. Bapak Ibu saudara sekalian, saya sadari bahwa dunia media sosial itu begitu menarik. Kalau kita tidak memanfaatkannya dengan baik, kita tidak akan menerima hal yang baik dari itu. Kita tidak bisa melakukan hal baik lewat sosial media. Saat ini kita bisa melihat begitu banyak tayangan-tayangan rohani lewat media sosial, kesaksian-kesaksian hidup, dan banyak hal cerita atau khotbah-khotbah. Tetapi saya ingatkan kepada Bapak Ibu saudara sekalian, Alkitab ini menjadi tolak ukur kebenaran. Apakah orang itu benar sesuai firman Tuhan atau tidak? Bila ada orang juga yang berkhotbah, kita juga harus menilai dengan kebenaran firman Tuhan ya, pertimbangannya. Oh, itu benar nggak, sesuai firman Tuhan nggak? Bukan hanya karena kita suka sama orang itu, atau kita suka dengan khotbahnya orang itu karena menyenangkan hati, menyenangkan telinga kita, atau oh sesuai nih dengan tafsiran saya sendiri gitu kan, orang ini pas dengan saya. Bukan hanya itu, tetapi apa yang dia khotbahkan harus sesuai dengan Alkitab ini. Jadi kalau Bapak Ibu ingin bersaksi, menjadi berkat bagi orang banyak, menjadi berkat bagi keluarga sendiri, mulailah berpengalaman dengan Tuhan. Lewat berbagai macam peristiwa yang terjadi, mulailah Bapak Ibu menjadi terbuka dengan kasih Tuhan itu dan menerima kasih Tuhan itu. Mari kita tutup Alkitab kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan Yesus karena Engkau sangat baik, mendorong kami terus untuk menjadi saksi. Berkati kami supaya kami bisa melakukan kehendak-Mu dan bisa terus hidup dalam kasih setia-Mu. Jauhkan kami keinginan-keinginan untuk dipandang, jauhkan keinginan-keinginan untuk dihormati orang, tapi biarlah kami meletakkan kehormatan dan hati kami di dalam Engkau Tuhan. Berkati murid-murid-Mu, berkati anak-anak muda dan murid, remaja, dewasa, dan senior, sehingga kami menjadi saksi terang di tengah-tengah pergaulan hidup kami, dan kami bisa memuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya berdoa, haleluya.
Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.